warahmatullahi wabarakatuh. Di permasalahan lingkungan yang pertama ini, yaitu kita bahas tentang masalah sampah atau lebih tepatnya pembuangan sampah di sepanjang tepian aliran sungai. Ini merupakan pencemaran lingkungan yang sudah tidak asing lagi bagi pandangan mata kita. Betapa bertumpuk-tumpuknya sampah plastik di sepanjang aliran sungai karena merusak pandangan mata kita sekaligus dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah di sepanjang tepian aliran sungai dapat menimbulkan bau yang tak sedap. Apalagi jika jalan yang kita lalui untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari berada di sepanjang tepian aliran sungai, tentu saja kita akan terganggu karena bau yang tak sedap tersebut. Apa jadinya jika sampah tersebut sudah bertumpuk-tumpuk tersebut dan hanyut di aliran sungai? Bagaimana tidak air sungai yang seharusnya menjadi sumber air bersih bagi manusia harus tercemar karena bertumpuk sampah-sampah plastik yang sudah memenuhi tepian sepanjang aliran sungai dan nyaris hanyut dibawa oleh aliran sungai yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda marilah kita peduli terhadap kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, memberi dampak positif bagi kesehatan kita bisa memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih salah satunya. Selain dampak positif yang ditimbulkan jika kita menjaga air sungai, ada pula dampak negatif akibat kita membuang sampah ke sungai, salah satunya mendatangkan banjir dari level rendah ke level tinggi. Dampak banjir level rendah yaitu debit air yang sudah tidak dapat ditampung oleh aliran sungai karena tumpukan sampah di sungai akan bertumpahan ke jalan dan membuat akses jalan menjadi macet karena air yang sudah berbanjiri badan jalan. Dan untuk level tingginya, bisa-bisa air sungai yang akan melimpah ke jalan bisa masuk ke dalam perkarangan rumah kita atau bisa jadi masuk ke dalam rumah kita. Kita sebagai generasi muda, marilah kita berinisiatif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama tidak membuang sampah ke aliran sungai karena itu untuk kebaikan kita pribadi agar terhindar dari bahaya membuang sampah ke sungai. Video selanjutnya di lain sisi permasalahan lingkungan yang terjadi masih seputar sampah. Terlihat pada video ini yaitu sampah yang bertumpukan di saluran penyaluran air untuk ke sawah yang menyebabkan sampah yang sudah bertumpuk harus hanyut dalam aliran air sawah sehingga sampah plastik yang sudah membludak menjadi kolam sampah di area persawahan. Sawah yang seharusnya menjadi tempat bekerja para petani sudah tercemar oleh banyaknya tumpukan sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sawah tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena sampah-sampah plastik yang sudah menumpuk mulai dari sampah limbah rumah tangga sampai kantong-kantong plastik bekas belanja hingga menimbulkan layaknya kolam sampah plastik di sawah. Yang seharusnya sawah ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sendiri harus tercemar karena sampah-sampah plastik akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu marilah kita senantiasa berinisiatif
untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan menjaga kebersihan lingkungan akan menjauhkan kita dari berbagai dampak negatif yang timbul. Salah satunya kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan karena sampah-sampah dan yang ditimbulkan karena bau tidak sedap dari sampah yang kita buang sembarangan. Sehingga dengan kita sadar akan kebersihan lingkungan tersebut, membuat kita lebih baik lagi ke depan dan para petani dapat kembali menggarap sawah sebagaimana dahulunya. Beralih ke video permasalahan lingkungan yang selanjutnya, yaitu penambangan pasir di aliran sungai. Sangat banyak dampak yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya penambangan pasir yang ada di aliran sungai, yaitu menurunnya kualitas udara. Selain itu, meningkatnya polusi udara yang dihasilkan oleh asap mesin penambangan pasir dan suara kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di sekitar area penambangan pasir tersebut. Selain itu, yaitu kerusakan tepian sungai karena secara terus-menerus digali dan digali oleh mesin yang melakukan penambangan pasir di aliran sungai tersebut. Penambangan pasir yang tidak ramah lingkungan ini, selain mendatangkan dampak tersebut, masih banyak lagi dampak lain yang dapat disebabkan oleh aliran sungai yang dilakukan penambangan pasir tersebut. Di antaranya, rusaknya tebing-tebing tepian sungai yang apabila air berkapasitas tinggi akan bisa membuat terjadinya banjir. Dan tidak itu saja, dampak lain yaitu menurunkan dasar sungai dan selain itu juga dapat merusak ekosistem ikan yang ada di sungai tersebut. Maka dari itu, marilah kita senantiasa sadar diri untuk menjaga lingkungan sekitar agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, bukan dampak negatif yang dapat membahayakan hidup kita. Beralih ke video permasalahan lingkungan yang selanjutnya, yaitu tentang aliran sungai. Terlihat salah satu rumah masyarakat yang membuang limbah kotoran rumah tangga ke dalam aliran sungai, yang meliputi limbah sesudah mencuci pakaian, limbah sesudah mencuci piring, dan limbah lainnya yang dapat mengotori atau mencemari aliran di sepanjang sungai. Padahal sungai menjadi sumber air bersih, tetapi mengapa manusia membuang kotoran atau sampah ke sungai masih jadi tanda tanya. Maka dari itu, kita perlu memperdalam pengetahuan kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Karena dengan kita menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan dampak-dampak positif yang dapat kita peroleh. Dan jika kita merusak lingkungan, maka terimalah dampak negatif yang berakibat buruk bagi kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Maka dari itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah. Sampah terdiri dari berbagai macam jenis, sampah kimia, organik, dan anorganik. Sampah anorganik dan kimia umumnya lebih sulit diolah kembali. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengurangi
sampah seperti wadah plastik sekali pakai. Dan sampah-sampah jenis lain seperti kaca, logam, dan kertas juga bisa kita olah dengan cara didaur ulang agar menghasilkan barang lain yang dapat digunakan lagi untuk tujuan lain. Cara yang selanjutnya atau yang kedua yaitu masalah penambangan pasir yang ada di sepanjang aliran sungai. Cara mengatasinya yaitu pemerintah harus segera menertibkan kegiatan penambangan pasir liar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan penambangan pasir yang baik dan benar, sehingga tidak merusak lingkungan alam dan agar tetap tersedianya sumber daya tanah. Yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan kepada lapisan masyarakat. Terakhir, kita bisa melakukan penyuluhan kepada berbagai macam lapisan masyarakat. Tujuannya agar sama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup bisa meningkat. Dengan adanya penyuluhan, mereka bisa menyadari pentingnya kelestarian lingkungan dengan cara mencegah pencemaran yang ada di sekitar lingkungannya. Semoga kita menjadi orang yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan menentang keras terhadap pencemaran lingkungan, sehingga kita bisa hidup aman nyaman karena adanya lingkungan yang bersih di sekitar kita.